Baik anak-anak, selamat pagi. Pagi Bu. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semangat ya? Oke, karena masih pagi. Udah sarapan? Belum. Kok belum sarapan? Sarapannya jadi masuk. Ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kepada ketua kelas bisa memimpin doa? Coba dulu disiapkan, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Ibu absen. Sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Aduh Bu, Alim. Ngalim, kenapa? Biasa lagi ada acara kalau hari Kamis. Oke, baik. Mbak Kurnia? Ica? Mbak Laili? Vanis Taurisa? Sugeng Priyadi? Saya Muhammad Alkia? Oke. Udah tahu belum kita mau belajar terkait apa? ekonomi. Ya. Sudah lihat ya? Ya. Jadi kita hari ini mau belajar terkait dengan prinsip ekonomi, terkait dengan perataan biaya uang dan insentif. Mungkin di sini anak-anak ada yang pernah mendengar atau tahu terkait dengan prinsip ekonomi itu apa? Oke, sebelum ke prinsip ekonomi lanjut, ada yang ingin memberikan jawaban atau apa terkait dengan yang tahu terkait dengan prinsip ekonomi, prinsip dan ekonomi apa? Sebelumnya kalau ekonomi itu ilmu yang mempelajari terkait apa? Ekonomi. Ya, ekonomi. Ekonomi itu apa? Mempelajari apa? Misal apa? Kebutuhan real kita dalam sehari-hari, kebutuhan hidup dan lain-lain. Ya, menciptakan barang, menghasilkan barang, mendistribusikan barang dan jasa, dan mengkonsumsi. iya betul sekali. Ya. Terus juga ekonomi itu ilmu yang mencari terkait dengan cara manusia itu memilih untuk memanfaatkan apa ya, kelakaannya. Oke, kita mulai. Nah, di sini definisi prinsip ekonomi. Ada yang mau baca? Saya. Ya, silakan. Definisi prinsip ekonomi. Definisi prinsip ekonomi: suatu usaha untuk memperoleh hasil tertentu dengan melakukan pengorbanan seminim atau sekecil mungkin untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Nah, jadi prinsip ekonomi itu adalah suatu usaha untuk memperoleh hasil tertentu dengan melakukan pengorbanan yang seminimal mungkin atau sekecil mungkin dan untuk mendapatkan hasil yang apa? Semaksimal mungkin. Sebesar-besarnya. Nah, di sini ada 3 prinsip yang mendasari semua keputusan ekonomi. Ada apa aja? Kelangkaan atau Skripsi. ya, yang kedua ada biaya apa? Atau Setting insentif. Oke, yang pertama ini adalah prinsip kelangkaan atau scarcity. Nah, di mana keterbatasan, sebelumnya kita sudah membahas ya, terkait di bab lalu itu ada namanya kelangkaan. Nah, kelangkaan itu adalah keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, karena kebutuhan manusia itu sifatnya itu tidak terbatas. Nah, akan tetapi sumber daya itu sifatnya terbatas. Maka timbullah namanya kelangkaan. Nah, di sini ada jenis-jenis sumber daya. Langkah yang pertama itu ada sumber daya alam (SDA). Tapi ada yang ingin menyebutkan contohnya apa? Air. Ya, ada air. Tanah. Ya, dari tanah. Iya. Yang kedua sumber daya manusia apa? SDM, itu terkait dengan manusianya. Nah, yang ketiga ada sumber daya modal. Contohnya apa? Sumber daya modal tanah, lahan, jadi bikin uang modal. Iya. Terus alat-alat produksi itu, dan yang keempat adalah sumber daya waktu. Itu contohnya waktu untuk produksi, waktu untuk istirahat. Nah, seperti itu. Oh ya,
Ini contoh kelangkaan, ada yang ingin menyebutkan contoh kelangkaan? Sebelum saya. Mungkin saya akan menyebutkan contoh kelangkaan SDA yang sekarang. Kan sekarang kan bensin mahal, tiap tahun kan naik, mungkin lama-lama akan langka Bu. Ya. Jadi mobil pakainya listrik. Ya. Contohnya juga karena kali ini masih sekolah ya, jadi keterbatasan terkait dengan waktu belajar. Jadi kalian itu akan terbatas terkait dengan belajar dengan semua mata pelajaran, itu juga termasuk kelangkaan. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah apa? Biaya keluar. Biaya keluar apa orang seperti kalau juga bisa bertanya. Biaya keluar adalah nilai terbaik dari alternatif yang harus dikorbankan ketika membuat suatu pilihan. Jadi biaya keluar ini adalah nilai terbaik dari alternatif yang harus dikorbankan ketika membuat suatu pilihan. Nah, jadi ketika kita itu sudah memilih satu pilihan, maka kita akan mengorbankan kesempatan yang lain. Nah, itu kesempatan yang kita tinggalkan, kita hilangkan, itu namanya biaya keluar. Iya, nih prinsip dasar biaya keluar. Coba kamu bisa baca. Dasar biaya keluar itu satu, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Dua, biaya tidak melulu uang, tetapi juga waktu dan kesempatan tidak bersifat subjektif dan personal. Iya, baik, terima kasih Mbak Dada. Yang pertama itu setiap pilihan memiliki konsekuensi. Jadi setiap apa yang kita pilih itu akan memiliki konsekuensi. Nah, yang kedua itu adalah biaya itu tidak selalu terkait uang, tapi juga bersifat juga waktu dan juga kesempatan. Nah, bersifat subjektif dan personal. Nah, contohnya seperti ini. Jadi semisal keinginannya Mas Jadi itu kan akan berbeda dengan keinginannya Mas Sugeng dan Mas Fandi seperti itu. Nah, karena personal itu terkait dengan individu atau diri sendiri. Oh iya, sebenarnya contohnya ini memilih kuliah daripada bekerja. Ketika anak-anak di sini besok sudah selesai SMA, maka akan lanjut kuliah atau kerja. Jadi kalian akan dibuat dua pilihan, apakah mau kuliah atau mau bekerja. Nah, jika mereka itu opsi ya karena kalian kan masih bekerja, jadi akan dipilih dua ini, kuliah atau kerja. Dan jika anak di sini itu memilih untuk kuliah, maka kalian akan kehilangan yaitu kesempatan untuk mendapatkan gaji selama kalian itu kuliah. Misal kuliah S1 itu 4 tahun, maka kalian akan kehilangan gaji selama 4 tahun dan biaya untuk kuliah. Nah, itu yang hilang itu namanya apa tadi? Biaya keluar atau kos. Nah, yang kedua ini contohnya memilih motor daripada berwisata. Contohnya seperti ini, Mas Fanis itu memiliki uang 20 juta. Nah, tapi Mas Fanis bingung nih, mau beli motor atau mau jalan-jalan. Dan ketika Mas Fanis itu beli motor, Mas Fanis nggak bisa jalan-jalan. Maka kesempatan untuk jalan-jalan atau kesempatan untuk berwisata itu hilang. Nah, jadi kesempatan yang kita tinggalkan atau yang hilang itu disebut opportunity loss, seperti itu. Nah, jadi ya sekarang insentif. Sugeng baca. Ayo coba Mas Sugeng bisa bacakan. Insentif adalah faktor-faktor yang mempengaruhi atau memotivasi seseorang untuk mengambil tindakan tertentu. Insentif dapat berupa imbalan atau reward atau sanksi, atau punishment. Jenis insentif yaitu insentif positif dan negatif. Contohnya sistem bonus meningkatkan produktivitas karyawan, sanksi dan juga pelanggaran atau aturan perusahaan. Iya, nah jadi insentif adalah faktor yang mempengaruhi atau memotivasi seseorang untuk mengambil tindakan tertentu. Nah, insentif itu berupa imbalan atau reward. Nah, jadi ketika insentif itu ya ini juga berupa reward. Jadi apa? Imbalan dan sanksi atau punishment. Nah, jenis insentif itu ada dua saja. Bonus dan sanksi. Ya, yang pertama adalah insentif positif dan insentif negatif. Nah, jadi insentif positif itu
akan mendapatkan sisa imbalan yang dorong mendapatkan imbalan. Kalau insentif negatif itu untuk mencegah adanya sisa sanksi. Coba kalau insentif positif contohnya apa? THR dulu. Ya, terakhir Kalau positif itu mungkin tunjangan. tunjangan. Ya, bonus kerja terus apa lagi? Bisa aku Ujian. ujian. Jabatan itu. Iya. Validasi. Harus validasi. Nah, contohnya nih. Oh ya, sebenarnya tadi insentif negatif contohnya apa tadi? Insentif negatif mungkin kita melanggar kayak misalnya sekolah pakai botol kan nggak boleh. Saya bisa kaki ini udah dari botol tuh ini kan melanggar semuanya. Apa mobil dulu ya? Besok teman-temannya boleh ya di sekolah di Bos sama Mas Gel. Mobilnya pulang dari Ya. Contohnya sistem bonus ini akan meningkatkan produktivitas karyawan. Jadi kalau misalnya kita dihargai, kemudian kita dihargai dalam bentuk kita diberi bonus ya Kak, secara tidak langsung kita akan mempunyai semangat ya. Nah, jadi akan berdampak pada produktivitas karyawan. Nah, sanksi itu adalah pelanggaran aturan perusahaan. Jadi segala sesuatu itu kan pasti ada aturan. Nah, jadi fungsinya dari insentif negatif itu agar tidak melanggar aturan. Oke. Terima kasih. Oke, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Saya tidak ada, coba. Kalau tidak, coba saya mau kasih pertanyaan. Kalau nggak ada yang bertanya pada saya, maka saya yang akan bertanya kepada kalian. Oke, baik. Coba Mbak Laili berikan saya contoh biaya peluang. Contohnya yang pernah Mbak Laili rasakan atau Mbak Laili pernah lakukan. Contohnya perbandingan antara saya ingin membeli HP atau ingin membeli emas. Nah, saya lebih memilih untuk membeli HP daripada membeli emas, sehingga biaya peluang untuk saya membeli emas itu Hilang atau ditinggalkan. Ya, oke, baik. Sekarang kita bermain. Oh, setelah. Ya, main yuk. Oke. Kalian boleh bawa HP kan? Udah punya pakai kartu kan? Tapi ya, coba silakan anak itu buka. IT ya. Oke, silakan. Oh, jadi begini. Ambil ya. Kemana nggak bilang bajunya apa? Wih, berarti. Sebentar ya. Kesimpulan. Kesimpulan. Takut langsung brand juga. Wih, apaan tuh? Linknya mana? Sebentar ya. Udah buka semua? Sudah. Ya, sebentar ya. Lagi Ya. loading. Akunya ini kita ganti dulu. Masih tahu. Astrid. Masuk keluar login. Comel ini berapa? Bentar ya. Sedang. Silakan pinnya dimasukkan. Tanah. Selamat dalam mendapatkan jackpot iPhone. Namanya sama. Iya. Bagus sekali. Pendamping aduh. Siapa itu? Aduh, ada topak dua-dua. Sudah di Raden Jeki ya, Mas Jeki. aduh boleh orang ganti ini. Berarti di sini ada 6 2 5 3 9 1 9. Pas kamu dari Viking, cara ganti Bagogo. karakternya tak ganti. Buku, ada di buku. Yang kotak itu nih, udah hijau ini. Hijau.
jadi biar warna ada orang tertentu gitu. Ya, masih 2 yang join, yang lain ayo sekarang. Tentara ini ada baru persis kan? Baguku ini masih Mas Manis. Ada dia gimana dari koko bu? Dilan. Ayo, yang lain masih kurang 3 lagi. Ini ada 5 soal, tapi dimohon kalian kerjakan dengan Oke, masih 4 anak. Sabar. Yang penting rambut kecil, kecil, kecil kan kecil. Saya kan udah ganti dulu kan? Belum. Oh iya. Masih. Satu lagi, nah udah kurang. Udah? Ya udah. Oke, sekarang kita mulai. Yang menang dapat apa nanti? Yang menang nanti dapat nilai. Oke, 3, 2, 1. Enggak ada bu. Siap-siap, TNI. Enggak ada dia pasti. Ya bagus berarti. Apa? Segala sesuatu. Oh, soalnya kita tuh. Iya, jadi lihat di sana ya. Gimana begini? Ayo. Malah ngomong suruh cek. Udah mulai bro. Muter-muter. Ayo, 5. Bukan karena mau ngomong berarti ya? Iya, ya, karena makanan video dia ada. Oke. Iya benar. Next. Lu Raden sih gila. Sudah. Udah semua? Sudah. Udah? Sudah tadi. Kalau sudah saya skip. Mitra. Belum. Kayak mirip apa nih? Aduh, mau soalnya. Sama. Apa sedih aku itu? Salah ini. Salah ini. Oh, dulu. Salah dulu. Bener aja, salah. Yang kelihatan dulu ya, gimana? Let's see, let meeting. Wih, masih dipegang sama Ica konsep. Pulang masalah. Oke, kita lihat. Yes, siapa ini? Yang buat Abdul. Yang duit ini. Iya, Mbak Ica. Coba tadi, oke, yang Oke, yang nomor 1 diraih oleh Mbak Ica, yang kedua 7 Dream. Ini siapa? 7 Dream. Oh, Mbak Kurnia. Yang ketiga Ces. Siapa? Oh, Mbak Laili. Ini ada Mas Panis dan Mas Jeki. Oke, nggak apa-apa. Lagi. Oke sih, kurang nyemtor orang terus tapi Sebentar. bisa iklan. Iklan judul ini. Ini gimana? Iklan judul ini. Let's explore. Udah ya. Oke. Ya, simulasi.
Oke, gimana? Seru nggak tadi permainannya? Seru banget Bu. Jadi game tersebut bisa melatih. Jadi waktu ibu menerangkan kan berarti kan sudah iya perhatikan. Jadi wajar tidak masuk ketika besar bisa masuk belajar lagi. Kalau bertemu dengan ibu besok kita akan main games lagi. Oke, gue belajar dulu. Oke, selanjutnya siapa yang mau membacakan kesimpulan? Saya lagi lah. Coba Mas Ibu. Nah, coba saya cuma iya. Oke, tak boleh yang belum siapa? Mas siapa? Lu kasih tahu Ici. Kesimpulan hubungan kelangkaan biaya keuangan insentif saling berkaitan. Kelangkaan muncul pilihan karena tidak bisa melakukan semua yang kita inginkan, maka kita membuat pilihan. Dua, pilihan dari keluar saat kita pilih satu hal, kita mengorbankan pilihan lainnya. Pilihan yang dikorbankan yang disebut dengan gaya keluar atau opportunity cost. Tiga, pilihan mengalami insentif. Pilihan kita sering mengalami oleh insentif yang membuat seorang mengubah atau mengalamikan berbagai. Ya, terima kasih sekali Mbak. Jadi dari ketiga tadi bukan kelangkaan, terus biaya keluar, terus mereka saling berkaitannya. Satu itu kelangkaan. Jadi kelangkaan itu akan muncul pilihan kita. Ya, karena kita tidak bisa mendapatkan semua, maka kita harus memilih salah satunya. Dari pilihan tersebut, maka muncullah biaya keluar. Nah, sehingga kemudian pilihan itu dipengaruhi oleh insentif. Oke, baik, terima kasih anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan sebelum Ibu tutup? Oh, belum ada. Oke, baik, kalau belum ada, sebentar. Kertas saya gimana? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan atau diungkapkan, maka pesan Ibu silahkan nanti ketika sudah pulang di rumah belajar waktu malam hari, silahkan dibuka kembali, dipelajari lagi terkait materi ini, prinsip ekonomi, karena di minggu depan kita masih belajar terkait bab ini. Kita masih ada satu pertemuan di bab prinsip ekonomi. Oke, baik anak-anak? Baik Bu, cukup. Ya, silakan kepada ketua kelas bisa memimpin doa kafaratul majelis. Kepada ibu guru beri alam. Ya, doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sama-sama. Ibu lanjut ke kelas lain dulu ya.